Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, yang saya hormati, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa sabar, ikhlas dalam menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Para pemirsa yang budiman, hidup ini tidak lepas dari sebuah ujian yang tentu namanya ujian. Kita harus siap terlebih dahulu menghadapi, menyelesaikan soal-soal ujian. Kita bisa stres kalau kita tidak pernah belajar dalam menghadapi ujian. Kita bisa galau kalau kita tidak pernah melakukan persiapan, atau setidaknya kita sudah mengetahui kisi-kisi soal yang akan diujikan dalam kita, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Allah akan menguji dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam bentuk. Salah satu hal yang kecil yang barangkali akan dihadapi oleh setiap orang yang berkeluarga, Allah akan menghadirkan ujian melalui anak. Kita bisa stres barangkali menghadapi anak kalau kita tidak siap terlebih dahulu, kita tidak mempelajari terlebih dahulu, atau kita tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian, salah satunya melalui anak. Anak sukses ini juga ujian. Demikian sebaliknya, anak gagal ini pun juga ujian. Tidak sedikit orang tua ini yang diuji oleh Allah dengan kesuksesan anak-anaknya. Dan tidak sedikit di antaranya ketika Allah memberikan karunia nikmat kepada anak-anaknya, justru orang tua gagal menjalani ujian tersebut. Anak diberi Allah titipan ilmu, pintar, cerdas, tetapi justru menyeret orang tuanya menjadi pribadi yang takabur, yang sum'ah, bahkan riya. Demikian sebaliknya, ada anak yang kadang dihadirkan oleh Allah dengan berbagai macam persoalan dan kegagalan. Justru juga tidak sedikit orang tua yang gagal menghadapi ujian dari Allah berupa anak yang gagal dalam kacamata manusia. Ini artinya kita harus terampil, pandai, dan siap menghadapi soal-soal ujian yang seperti ini. Ketika anak lulus misalkan, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Lulusnya anak ini semata-mata karena karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebab pada saat anak mengerjakan soal ujian, Allah membuka akal pikirannya sehingga dengan mudah anak menyelesaikan soal-soal ujian. Ketika memiliki anak lulus PNS, harus kita kembalikan kepada Allah bahwa Allah yang telah membimbing
Allah yang telah membuka pikiran dan akalnya sehingga dengan mudah dia menyelesaikan soal-soal ketika ujian PNS. Artinya apa? Ketika anak pintar sekalipun, ini juga kita harus pahami bahwa kepintaran ini semata-mata karena ma'unah, karena intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan dia bisa menjadi anak yang pandai, pintar, prestasi, ataupun juara. Para pemirsa yang budiman, di momentum bulan puasa ini tentu harus menjadi momentum kita bersama. Bagaimana kita menjadi orang tua atau calon orang tua yang sudah mempersiapkan diri, yang sudah mempelajari, yang sudah dari awal setiap bertemu dengan bulan puasa menjadikan bulan puasa ini sebagai madrasah, sebagai tempat untuk belajar, sebagai tempat untuk mengasah diri, sebagai wadah bagaimana kita melatih diri. Karena di dalam puasa kita dilatih bagaimana komitmen. Di bulan puasa kita dilatih bagaimana jujur, baik kepada diri sendiri, lebih dari itu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa kita diajari bagaimana beribadah benar-benar ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Artinya apa? Ketika di bulan puasa kita melatih diri kita, mengasah diri kita, menjadikan bulan puasa ini sebagai madrasah untuk memperbaiki diri kita, pada hakikatnya memperbaiki diri sendiri ini di masa yang akan datang adalah untuk memperbaiki anak kita. Mendidik kita di bulan puasa sejatinya adalah untuk mendidik anak kita, baik anak biologis, baik anak didik yang ada di madrasah ataupun sekolah, majelis taklim, bahkan di pesantren. Mendidik kita di bulan puasa juga sebenarnya adalah mendidik untuk kebaikan-kebaikan dalam tanda kutip mungkin anak buah kita, mitra kerja kita yang ada di kantor. Artinya ketika di bulan puasa ini memang banyak hal yang istimewa. Kita dilatih sedemikian rupa untuk disiplin. Karena ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini dilaksanakan secara kolosal, yang siapapun tidak akan berani untuk mengawali meskipun hanya 1 detik untuk berbuka puasa. Demikian juga tidak ada yang berani untuk mengakhiri meskipun hanya terlambat 1 detik sekalipun. Artinya ketika misalkan salah satu contoh, di bulan puasa ini kita belajar untuk disiplin, maka sejatinya pelajaran disiplin untuk diri kita, lebih dari itu nanti bagaimana kita bisa mendidik minimal anak biologis kita untuk disiplin, minimal dalam lingkungan keluarga kita sebagai wadah terkecil untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di bulan puasa ini. Kalau selama ini kita berharap, memohon, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan puasa ini adalah momentum kita untuk belajar ikhlas, melatih diri kita untuk ikhlas. Kalau selama ini kita ingin sekali menjadi pribadi yang sabar, mari kita jadikan bulan puasa ini sebagai madrasah kita untuk bersabar. Kalau selama ini kita ingin menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh dan mandiri, maka bulan puasa ini adalah momentum terbaik untuk kita sendiri belajar bagaimana menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tangguh. Sebab kalau kita berkeinginan menjadi pribadi yang sabar, Allah tidak akan menginstal chip kesabaran dalam diri kita, tetapi justru Allah akan menghadirkan setiap
gelombang-gelombang peristiwa agar kita bisa mengasah kemampuan kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang ikhlas, Allah tidak akan menginstal dalam hati kita yang namanya keikhlasan, tetapi justru Allah akan menghadirkan bagi kita cobaan-cobaan, ujian-ujian agar kita berproses di dalamnya bagaimana nanti bisa lulus menjadi pribadi yang ikhlas. Kalau kita berharap ingin menjadi pribadi yang kuat, tentu Allah tidak akan menginstal chip kekuatan dalam diri kita. Namun justru Allah menghadirkan tantangan-tantangan kepada kita agar kita bisa berproses, belajar bagaimana menjadi pribadi yang kuat. Saya kira momentum puasa ini adalah momentum yang sangat tepat untuk belajar bagaimana kita bisa mendidik diri kita yang akhirnya tentu kelak kita bisa mendidik keluarga kita, bisa mendidik lingkungan kita, bisa memberikan contoh kepada kolega, teman-teman kita, sahabat dan sahabati kita yang ada di luar sana. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah pribadi yang senantiasa bisa menjaga keikhlasan, bisa berproses menjadi pribadi yang sabar, serta bisa menjadi insan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.